Indonesia's Riok dance isn't just a colourful show. It has its own unique history and a whole set of rigidly observed traditions and strict rules. The spectacle is organised mainly by a revered character known as a warok. He's sworn to live an austere life, avoiding contact with women, not because of a religious vow of chastity, but for rather different reasons. Kan tadi kan di depan sudah saya katakan, kalau perempuan kan mengganggu ilmu yang di bawah itu kan itu sebetulnya. Tapi kalau sekarang perempuan itu kan, lah dia itu ya punya abdi yang paling disayangi, paling dari apa sebenarnya disayangi. Dia itu walaupun itu masih bocah-bocahan, tapi lu mengerti imbang sama warok itu seperti imbang, tahu apa maksudnya orang tua itu. To demonstrate that they aren't involved with women, waroks engage 12-year-old servant boys, known as gemblaks. Sebenarnya masalah warok dan warokan atau marok itu bukan wilayah saya, ya. Bila dalam artian saya anak kecil atau saya sebagai dulu yang pernah menjadi anak asuh beliau-beliau itu sebenarnya kita tidak etis bilang seperti itu. Tapi saya pernah diceritai atau diberi penjelasan oleh beliau-beliau menurut yang saya. Saya kecil tidak pernah berpikir nggak ngerti, nggak paham saja. Kayak, oh saya ikut bapak ini aja, begitu aja. Jadi di hati itu ya seperti anak-anak yang lain, teman-teman yang lain. Mungkin ya saya biasa saja begitu. Jadi biasa normal seperti orang-orang biasa gitu. Yang penting pokoknya tidak boleh melakukan pekerjaan yang kasar atau yang itu dilarang banget. Itu hanya menemani, duduk-duduk atau apa begitu aja, tidak ada gitu. Ya, karena itu sekali lagi ya kita kan masih kecil, masih anak-anak, jadi kita tahu dalam tanda kutip kontak fisik misalnya ditemani atau menemani tidur begitu ya. Itu ya kita memang tidur bersama beliau. Sebentar ya, sebentar ini kok ada telepon bunyi, sebentar. That's how children's lives and health are often destroyed in the name of archaic tradition. The colourful robes and energetic dancing are no more than a thin veil to conceal paedophilia practiced by adult males with children who are rented for a certain period of time. Tapi masih ada. Banyak tulisannya. Judulnya yang satu saja. Tidak boleh ada yang nekan. Nah, harus begitu, tidak boleh. Tidak ada yang tidak katakan yang menggak tadi tidak boleh. Harus inisiatif inisiatif dari hati. Jadi kalau misalnya Bapak aku mau ikut kamu ya. Itu harus ditanya betul-betul. Ikut betul enggak? Apa cuma itu Orang lain yang bilang. Nah, itu bilang orang lain itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Tidak boleh. Jangan sampai gitu. Harus betul-betul niat sendiri. Nawa itu tadi. Kalau namanya ilmu dari ilmu kejawen itu
kalau namanya gemblak sama itu haram tadi kan? Menurutnya itu memang kalau di sisi agama Islam itu sejenis, ya kan, sejenis kan. Nah waktu orang-orang Warok dulu menimba ilmu itu kan masalah agama, minta maaf nih ya, masalah agama kan belum tahu sangat agama kan. Akhirnya itu haram tidak pun tidak mengetahui. Nah akhirnya zaman sekarang itu ini kultur budaya warok gemblak, kita bicara seperti itu ya. Jadi dalam proses untuk warok itu mendapatkan gemblak itu ada prosesnya. Kemudian ada MOU-nya. Jadi dikontrak selama 2 tahun biasanya. Dengan imbalan mungkin 1 ekor lembu. Atau bisa juga tanah garapan sawah selama 2 tahun. Setelah selesai 2 tahun, maka gemblak itu nanti juga akan dikembalikan. MOU-nya seperti itu. Jadi hanya 2 tahun ya. Hanya 2 tahun, selesai itu sudah ada. Kemudian setelah MOU selanjutnya, maka gemblak itu akan dijemput, kemudian dibawa ke komunitas atau kelompok warok itu tadi. Kemudian dia akan menjadi anak asuh atau anak emas dari warok itu. Nah, di sini posisinya gemblak dalam kehidupannya, nanti dia memang akan menjadi penari jadilan pada saat reog itu tampil. Mungkin komunitas ini akan cari gemblak lagi karena udah kontraknya habis, cari lagi, gitu terus, cari gemblak lagi, yang baru lagi. Kan ada masanya, kan dia sudah remaja. Kalau udah remaja kan nggak bisa, ya cari yang usia 12 lagi, begitu seterusnya. Jadi yang usia 13 lagi, kan dia sudah remaja. Kalau udah 17, dia terus cari pekerjaan di apa gitu, kemudian kita merit, kita berkeluarga, ya seperti itu. Ya, sama dengan lingkungan yang teman-teman yang lainnya. Sudah tidak ada apa ya namanya, tidak ada lagi yang dalam arti ya normal, kehidupan normal dalam arti normal itu bebas. Bekerja di sawah. Nah, iya, bisa ke sawah, bisa ke pasar, bisa apa gitu, bantu cari pekerjaan sendiri. Setelah selesai itu kemudian saya kembali ke keluarga, kemudian memang saya tertarik dengan kesenian Riok Ponorogo ini. Kaikun. Kehidupan kita itu kan tidak hanya di satu tempat warok saja. Bisa jadi kan komunitas warok banyak di lingkungan itu. Jadi kita nanti hidupnya akan dari satu rumah, ini selama 2 malam katakan. Nanti akan ke rumah sana 2 malam, ke warok satunya. Rolling sampai putaran, begitu seterusnya. At the time, Pak Dimrak had been employed by a group of several waroks. They came to the conclusion that they'd make quite a saving if they clubbed together to hire one gamblak who they could all share. Little Derman had to shuttle between the waroks, spending 2 days at a time with each. This continued for 2 long years. Gemblak itu adalah hobi yang mahal pada waktu itu. Bagaimana tidak mahal? Mereka ngopeni orang. Mereka ngambil orang yang dengan kualifikasi yang hebat. Wajahnya pinter, wajahnya bagus. Mereka punya keahlian, bisa tari. Mereka bisa bagaimana ngeladeni lurai. Bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan lurai untuk satu, kalau pejabat namanya asisten. Ya, asisten itu. Mereka seperti itu. To see how a real warok lives, Pak Dirman took us to meet one of his old friends. Despite his considerable age, Pak Sadi still keeps a young servant, a gemblak, in his household. Karena itu perintah guru, saya ini tidak senang pada perempuan. Senangan saya yang namanya gemblak itu. Sebetulnya apa?
kalau punya ilmu digunakan untuk selingkuh dengan orang perempuan, itu kan ilmunya akan berkurang. Kadang-kadang bisa habis. Kadang-kadang Yoni ini loh, tidak ada. Nah, untuk menangkis itu, harus senang kepada sesama jenis itu. Itu maksudnya untuk menghindari maksiat dari perempuan dan menghindari dari ajaran guru gitu. That's why there's always a compliant Gemblak servant boy inside his house. His job is to satisfy any of his master's whims with unquestioning obedience. Kopi, kopi Bu. According to the Warok's own accounts, at least 100 boys have been through his house in the last 40 years. Itu yang saya alami. Saya senang ada anak laki. Itu ada orang yang cantik, bagaimana ndak kok. Ndak ada perasaan itu. Strangely, though, it's the feminine beauty and unquestioning obedience that Paksadi values most in his Gemblak boys. Tradisi bisa, kebiasaan juga bisa. Sebenarnya saya kan gak patut-patut pertama niku. Kedua kalinya memang sebetulnya itu untuk mencegah senang kepada wanita yang bukan muhrimnya, gitu ya sih. If a Warok succumbs to sexual desire for a woman, he ceases to be a real Warok. On the other hand, where Gemblak boys are concerned, giving in to sexual impulses is not seen as that much of a sin. It's barely a pebble on the road to acquiring magical powers. Jadi mereka kalau ingin meneruskan ke menari tari reog, tidak mungkin mereka akan bisa menghidupi keluarganya karena memang di sini tarian kesenian itu bukan untuk industri tapi hanya untuk hobi kesenangan saja. Bahkan menari tidak ada bayarannya. Jadi tidak mungkin kalau tidak hobi kesenangan dalam artian keinginan yang kuat untuk melestarikan agar kesenian ini tetap ada, itu nggak mungkin. Jadi orang-orang memilih yang lain karena di kesenian ini lambat laun muncul jadi perempuan berkembang. Nah, semakin termarginalkan ini atau terpinggirkan, semakin lama kan semakin hilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Dari penari gemblak kemudian menjadi penari itu mungkin saya karena saya itu senang, karena saya hobi, karena saya memang suka di kesenian reog itu. Bukan karena pertunjukan, karena saya merasa sudah tidak pantas karena umur saya itu. Tapi tetap saya mengajar, melatih, saya melatih reog itu sampai sekarang. Saya berpikir bahwa tari itu kalau ditekuni, kemudian kita punya ilmu, punya keterampilan di situ, mungkin ini bisa menjadi jalan hidup saya. Akhirnya saya sekolah di tari, saya memiliki ijazah tari. Akhirnya itu yang saya pakai untuk menjadi guru. Mau pertunjukan reog di sini tempatnya, mau belajar reog, ayo di sini bersama saya ajari. Kalau tidak bisa, kita sama-sama bermain reog, menarikan reog. Nah ini memang ketika saya dulu bisa seperti ini berawal dari penari jadilan itu. Ayo, alat-alatnya gini kowo. Iya, bisa aja Pak. Ya udah kok, ini tentang pegalan biar dia ingat nyawa itu. Saya sudah tidak lagi menjadi penari jadil ya. Tapi karena memang beliau itu seorang warok yang bangga dengan orang-orang atau dengan anak geblak atau mantan geblak. Jadi sampai sekarang pun saya pikir Pak Sayadi masih seperti itu. Jadi kalau dia ditemani oleh
mantan Gemblak atau siapa saja yang itu dia bangga luar biasa. Saya memang sering diajak beliau dulu, ya misalnya mau ada kemana, kowe repot apa orang, nah, ya, seperti itu biasa menemani seperti itu. Ya, dan bukan saya saja, banyak teman-teman yang bukan hanya saya saja, banyak teman yang lain. Penjenengan cocok panik, nopo niku cocok panik, maju. Maju. Anu nih. Kurang lebih kata sami kali Mas Dirman. Kata semuanya ngomong bapak niku repot nggih. Bantu pamenten tamu nggih. Tukang ngeduk ning wedang ngoten niku nggih. Mulai tahun 77 kula tumpet derek bapak. Ngantos? Ya yang pertama kali yang mencarikan ya orang tua dulu. Berunding, cocok enggak kamu dikawinnya sama ini? Kalau cocok ya diteruskan gitu Pak. Akhirnya memisah sama orang tua gitu. Terus yang saya ajak anak saya ini, terus yang kecil ini ikut bapak sini. That was how an entire Gemblak dynasty, a father and 2 sons, came into being. For many years, they took turns to faithfully serve the elderly Warok Sadi. Mas Toto, kok teh gitu nggih? Untuk dalam kehidupan sehari-harinya, dia akan selalu menemani warok, dimanapun warok itu berada. Saat bekerja, mungkin ya bisa dibawa gemblaknya itu ke sawah atau kemana, itu gemblak bisa diajak ya, dalam kehidupan sehari-hari. Begitu seluruhnya apa aktivitas waroknya itu, nah itu biasanya nanti dia juga akan membantu, misalnya membawakan apa, menyiapkan apa, dalam artian yang ringan-ringan, dalam artian yang ringan-ringan, ya seperti itu. Ini gemblak itu hidupnya hanya 2 tahun ikut warok. Setelah selesai tidak digemblak 2 tahun, akan digemblakan lagi kepada orang tuanya. Ya, dia akan menjalani kehidupan normal. Ya, di rumah saya punya kamar sendiri di sebelah ruang tamu. Ini kamar saya tidur malam. Baju ini dapat dari ini buku sekolah. Ini baju dapat dari bapak. Ya, karena kaki tarik. Tak, pukul saya. Ayo, sana. Tak, kamu ke sana kan? Tuh, 2, 3, 4. Kaki kanan, kebalik. Dicoblosan lagi, dan tak, tuh, dan tak, tuh, dan tak, tuh, dan tak. Saya tidak paham mengapa si Ajam disuruh untuk diajari nari, tetapi menurut hemat saya, pemahaman saya, bahwa reog kan kelasteran pertunjukan reog atau kelasteran kesenian tradisional reog itu tanggung jawab para warok utamanya. Nah, topeng terbesar di dunia reog Ponorogo karena beratnya bisa mencapai 40 kilo. Hanya dimainkan atau digigit oleh kekuatan gigi. Apakah reog ini nanti penampilannya akan lambat, slow? Nah, ini tergantung dari pengendangnya atau iringan kendangnya ini yang dipakai untuk ritme bisa
landai, bisa slow, bisa ritmenya rancak, cepat, seperti itu. Nah, ini istilahnya pamangkuyatmo atau pengendali irama, ya, di kendang ini, seperti itu. Kemudian angklung itu adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, yang digunakan juga untuk suara merampaikan, ya. Cara megangnya pun ini aja dua. Biasanya kalau dulu itu umumnya pinjam itu bisa. Kalau saya sendiri dulu 4. Nah, saya kumpulan 3, yang 1 pribadi saya. Banyaknya, itu banyak sekali. Kan mau di sana ada, ya baik, pinjam kan boleh dulu. Jadi dipinjam, saya boleh, sana ada pinjam itu. Saya kan gitu. Tidak masalah, justru itu suasana selalu baru begitu, mungkin ya anak-anak ya, namanya anak-anak ya, mungkin senang saja begitu namanya, kan itu masih dunia anak-anak usia segitu 12-13 tahun itu, jadi ya senang aja, biasa saja, karena itu ya itu ada kebiasaan, teman saya yang lain juga begitu, jadi biasa, kenapa nggak ada masalah gitu. Biasa saja. Twelve-year-old boys simply can't understand that a new and temporary father figure appearing in their lives aren't just their parents' idea of fun, but a legal form of child slavery, often with a sexual dimension. Berkaitan dengan perkembangan zaman, sejalan dengan perkembangan zaman tersebut, ya, zaman yang sudah maju dalam artian pendidikan sudah sangat menyebar sampai pelosok-pelosok di pedesaan, ya. Ini kemudian anak-anak banyak yang masuk dalam dunia pendidikan, mereka belajar, mereka sekolah. Nah, ini juga akan mempengaruhi dan memiliki pengaruh besar terhadap keberadaan gemblak. Karena anak-anak sudah tidak mau lagi dijadikan gemblak. Dipinang menjadi gemblak oleh Warok dalam jangka waktu 2 tahun itu sudah jarang yang mau, karena mereka sudah sekolah. Pak Dirman is doing all he can to lead a normal life. He has a wife, a grown-up daughter, a job he loves, and he's respected by others. But still, he feels trapped in a vicious circle of complicated relationships rooted in the ancient canon of Riog Ponorogo. Kebanyakan gemblak itu kan diambilkan dari anaknya orang-orang yang kekurangan atau yang ekonomi lemah. Karena satu ya untuk membantu seperti itu. Biasanya kalau anaknya orang-orang tidak punya, kan mereka pengen dibantu memangnya sebenarnya. Karena untuk mencari makan sendiri aja kan sulit, mungkin aja seperti itu. Karena waktu kecil ya, jadi tidak begitu itu urusannya orang tua, itu kita juga tidak bisa diberitahu seperti itu, karena kita memang anak-anak kecil seperti itu, kita anak kecil. Itu sebenarnya tidak bisa vulgar ya, secret banget ya, karena itu memang aturannya. Jadi boleh Anda melihat sendiri, membuktikan sendiri, tapi tidak untuk dibicarakan. Pahlawan merdeka. The Indonesian government has started working to stamp out these sexual relationships between adults and young boys. But it's not a topic that many people are willing to discuss openly. Most Waroks say contact is limited to innocent hugs and kisses, but that's not what we heard from the living testimonies of former Gemblak boys.